Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan semuanya, nama saya Aldo Prasetyo. Saya dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya yang sekarang lagi menempuh semester 4 dan lagi mengambil mata kuliah tambang terbuka. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tambang terbuka. Oke. Tambang terbuka. Hello everyone. Oke. Di sini terdapat foto saya sendiri tengah-tengah dan ada alma mater saya Universitas Sriwijaya dan ada himpunan saya Permata. Baiklah, apa itu tambang terbuka? Sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu tambang terbuka secara umum. Tambang terbuka adalah metode penambangan yang dilakukan di atas permukaan bumi, yang mineral ataupun batuan yang diambil dekat dengan permukaan atau mineral maupun batuannya terekspos, sehingga tambang terbuka merupakan penambangan yang mudah diakses dalam pengambilan ore atau biji maupun batu bara. Baiklah, artinya tambang terbuka ini adalah jenis metode penambangan yang dilakukan di dekat dengan permukaan bumi, artinya dekat dengan permukaan tanah. Yang penambangannya nih, kenapa? Karena salah satu endapannya ataupun inisiasi adanya bahan tambang dekat dengan permukaan tersebut, sehingga memiliki nilai ekonomis dan efisiensi dapat ditambang secara tambang terbuka. Baiklah, selanjutnya. Oke. Apa saja sih bahan galian sebagai sumber energi ini? Di sini saya merangkum menjadi 3 bahan galian sebagai sumber energi. Yang pertama, minyak dan gas. Yang kedua, batu bara. Dan yang ketiga, mineral. Apa sih minyak dan gas? Minyak bumi dan gas alam terbentuk akibat terkuburnya hewan mati seperti alga, mikroba, ganggang, dan lain-lain. Biasanya gas alam terbentuk bersamaan terbentuknya juga minyak bumi. Di sini minyak bumi ini terbentuk karena adanya hewan-hewan yang kecil terakumulasi, yang mati terakumulasi dan terendapkan di dalam tanah, biasanya di dalam cekungan yang dengan tekanan dan suhu mempengaruhi kualitas minyak dan gas tersebut. Setelah itu, batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang terbentuk akibat tumbuhan yang telah mati dan terakumulasi secara anaerob sehingga membentuk gambut sampai terbentuknya batu bara. Oke. Batu bara ini terbentuk karena adanya tumbuhan yang mati dan terakumulasi serta terakumulasi tersebut secara anaerob sehingga terjadinya penggambutan maupun nanti terprosesnya menjadi batu bara. Tetap dipengaruhi oleh suhu dan tekanan atau panas yang di dalam bumi seperti panas vulkanik maupun yang lainnya. Baiklah, kenapa saya membedakan kata penggambutan dan batu bara? Karena prosesnya terpisah. Ada yang namanya proses penggambutan setelah terakumulasinya tumbuhan mati tersebut, dan proses pembatubaraan. Di pembatubaraan ini terbagi lagi, ada yang namanya antrasit, subbituminus, bituminus, dan pertama ada lignit, kedua subbituminus, bituminus, dan antrasit. Itu nilai kalorinya semakin besar. Baiklah, selanjutnya mineral. Mineral adalah industri bahan galian yang banyak dibutuhkan saat ini. Mineral sendiri terbentuk secara alamiah, yang artinya mineral terbentuk dari magma yang terkristalisasi dan
beberapa proses geologi yang kompleks. Oke. Kenapa bahan galian sebagai sumber energi saya cantumkan mineral? Karena banyak EBT sekarang, energi baru terbarukan sekarang, salah satu penyumbangnya dari mineral sendiri. Sehingga mineral sangat efisien sebagai sumber energi yang digunakan untuk sekarang ini. Baiklah, terbentuknya mineral tali secara alamiah yaitu dari proses kristalisasi magma dan magma yang mengeras secara intrusif, ekstrusif. Kalau ekstrusif kita biasa sebut dengan nama lava. Sehingga kalau ekstrusif itu, kalau dia terbentuk secara ekstrusif dipengaruhi oleh beberapa hal yang lainnya seperti sungai, air, udara dan lain-lain, sehingga terbentuknya batuan-batuan lainnya. Oke, next kita lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu metode penambangan. Oke, metode penambangan pada bahan galian. Di sini saya rangkum menjadi 3 lagi dalam metode penambangan. Yang pertama, tambang terbuka, seperti konteks yang kita bahas sekarang. Metode penambangan ini merupakan teknik dalam industri penambangan yang melibatkan ekstraksi biji dan mineral dari suatu deposit yang dekat dengan permukaan bumi, dan biasanya penambangan ini endapan atau depositnya horizontal atau mudah dijangkau. Oke. Dari yang telah saya sebutkan tadi jelas bahwa tambang terbuka ini metodenya ini adalah depositnya atau kumpulan dari bahan industri atau bahan galian yang ingin kita gali tadi. Endapannya tuh biasanya dekat dengan permukaan ataupun terbentang secara horizontal. Artinya mudah dalam pengambilan bahan galian tersebut. Sehingga secara ada yang namanya stripping ratio. Baiklah, jika stripping ratio kurang dari 1, maka dianjurkan untuk menambangnya tambang terbuka. Apa itu stripping ratio? Stripping ratio adalah perbandingan berapa BCM overburden atau tanah penutup yang kita ambil dan perbandingan antara ton batu bara atau ton batu bara yang akan kita ambil. Itu stripping ratio. Kalau untuk mineral biasanya BeCOG. Baiklah, yang selanjutnya itu tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah adalah lokasi atau tempat di mana penambangan dilakukan di bawah permukaan tanah untuk mengakses dan mengekstraksi deposit mineral atau bahan tambang. Penambangan ini dilakukan karena kondisi geologis dan penambangan ekonomis. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, tambang bawah tanah ini dilakukan kalau misalkan SR-nya, stripping rasionya yaitu lebih dari 1. Artinya lebih banyak overburden yang kita gali daripada tonase batu bara yang akan kita ambil. Ada juga seperti halnya kalau endapan batu bara ataupun mineral lainnya, batu bara lah kita ambil. Itu endapannya tidak horizontal, artinya dia vertikal, maka akan susah kalau di tambang terbuka. Oke, selanjutnya tambang bawah laut. Penambangan bawah laut adalah proses ekstraksi mineral atau bahan galian atau bahan tambang dari dasar laut. Metode ini sering digunakan untuk mendapatkan mineral berharga seperti pasir, kerikil, timah, dan bahan logam-logam berharga seperti emas dan perak. Oke, penambangan bawah laut. Penambangan bawah laut ini sangat sering kita jumpai, apalagi di desa-desa, yaitu tambang pasir pakai mesin yang disudut pakai selang dengan bantuan selang, ataupun timah pakai kapal keruk. Yang nantinya akan ada mesin yang
akan mengekstraksi, akan mengambil timah dan beserta mineral ikutannya, dan nanti langsung diolah di dalam pengolahan kapal keruk itu sendiri, dan diambil biji timahnya. Selanjutnya seperti emas dan perak. Kalau emas atau perak ini ya seperti kita mendulang. Nah, mungkin seperti itu kalau untuk penambangannya. Baiklah, selanjutnya. Oke. Tahapan penambangan tambang terbuka. Oke, tahapannya saya lebih rangkum lagi jadi 4 bagian. Yang pertama, land clearing, yaitu tahapan membersihkan lahan yang akan dijadikan iup penambangan. Yang kedua, pengupasan overburden. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting terhadap produksi. Kenapa pengupasan overburden merupakan tahapan yang penting terhadap produksi? Karena di sini akan banyak mengeluarkan cost atau biaya yang nantinya berdampak kepada perhitungan ekonomis kita. Yang ketiga, coal getting atau pengambilan batu bara itu sendiri. Dalam tahapan ini juga mencakup pengangkutan bahan galian. Dalam tahapan ini mungkin mengefisiensi dalam pengambilan batu bara sangat diperhatikan. Yang keempat, coal preparation. Tahapan ini merupakan pemurnian bahan galian, pemisahan, pengolahan maupun ekstraksi metalurgi. Baiklah, di sini coal preparation ini adalah pemurnian bahan galian, pengolahan maupun ekstraksi metalurgi. Kenapa saya bedakan antara pengolahan dan ekstraksi metalurgi? Biasanya pengolahan dan ekstraksi metalurgi ini beda. Oke, baiklah. Mungkin kesimpulan dari saya yaitu dalam pertambangan memiliki banyak metode dan konsep yang digunakan untuk mengambil sumber daya dan cadangan yang tersimpan dengan berbagai keuntungan dan kelebihan masing-masing metodenya. Sehingga sebagai engineer kita harus bisa berpikir kritis, cepat dan tepat supaya dapat menghasilkan penambangan yang baik dan efisien. Oke, mungkin kesimpulannya yaitu banyak metode yang bisa kita lakukan dalam penambangan ini dalam mengambil tadi yang berbagai keuntungan dan kelebihan masing-masing metodenya, sehingga kita sebagai engineer S1 maupun kami sebagai teknik pertambangan Unsri dididik untuk berpikir kritis dan cepat dalam mengambil keputusan, sehingga berdampak ini kepada kami sebagai miners ke depannya. Baiklah, mungkin itulah conclusion dari saya. Oke, thank you, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.